Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita nyampe kepada materi tentang wudhu. Nah, di video ini kalian bisa melihat ada gambar. Ayo berwudhu dengan benar. Yang pertama ada pengertian wudhu. Nah, apa itu wudhu? Wudhu artinya bersuci dengan air. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudhu kita menjadi suci. Wudhu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudhu. Yang pertama ada air embun. Yang kedua ada air hujan. Yang ketiga ada air sungai. Yang keempat ada air sumur. Yang kelima ada air laut. Yang keenam ada air salju. Dan yang terakhir ada air terjun. Nah, itu adalah macam-macam air yang dapat kita gunakan untuk berwudhu. Selain itu gimana? Kalau selain dari 7 air yang kita sebutkan tadi, tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Syarat sahnya wudhu. Mari kita pelajari syarat sahnya wudhu biar sampean ketika berwudhu itu menjadi sah dan bisa melaksanakan kewajiban seperti sholat dan sebagainya. Nah, yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang dikatakan wudhunya syah apabila agamanya Islam. Apabila ada orang yang bukan beragama Islam dia berwudhu, maka percuma, tidak syah wudhunya. Yang kedua dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dalam artian tamyiz, sudah mengerti di atas balik dia itu. Nah, terus ada yang nomor 3 menggunakan air suci yang mensucikan. Seperti yang disebutkan tadi. Ada 7 air suci dan mensucikan. Yang berikutnya mengetahui tata cara wudhu yang benar. Mulai dari rukun dan sebagainya. Itu harus paham dan tahu. Nah, berikutnya kita nyampe kepada rukun wudhu. Mari kita pelajari rukun wudhu. Yang pertama ada niat. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Niatnya harus hafal supaya wudhunya menjadi sah. Setelah itu membasuh muka. Nah, seperti yang biasa kalian lakukan ketika berwudhu. Yang pertama yaitu membasuh muka. Yang pertama tadi niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir berwudhu secara tertib. Sunnah wudhu. Sunnah wudhu. Mari kita pelajari tentang sunnah berwudhu. Nah, sebelum sampai berwudhu, ada beberapa sunnah yang dilakukan. Sunnah itu ketika kita melakukan mendapatkan pahala. Ketika kita tidak melakukan, maka eman-eman tidak dapat pahala. Ya. Nah, yang pertama yaitu membaca basmalah sambil cuci tangan. Sebelum sampai berwudhu, cuci tangan dulu. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dapat 1 pahala kesunahan. Yang kedua, yaitu berkumur-kumur, membersihkan mulut kita. Kita memasukkan air dan berkumur. Itu sunnah. Yang berikutnya membersihkan lubang hidung. Nah, bukan berarti ketika membersihkan lubang hidung, itu hanya cukup kita mungkin ambil air di tangan, terus kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita bersihkan seperti biasanya yang dicontohkan oleh Bapak Ibu Guru ya. Nah, berikutnya mengusap seluruh kepala. Terus ada mengusap kedua telinga. Berikutnya membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali. Dan yang terakhir mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Itu adalah sunnah yang dilakukan sebelum berwudhu dan sunnah dalam berwudhu.
Hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, ini kita juga harus paham dan harus kita pelajari. Kalau sampai berwudhu dan punya wudhu, apa saja sih hal-hal yang bisa membatalkan wudhu itu? Yang pertama, kalau di sini namanya buang angin. Atau kalau lebih jelasnya itu keluarnya sesuatu dari jalan dua, baik kubul maupun tubur. Bisa benda padat, gas maupun cair. Nah, kalau yang sekarang yang pertama ini angin, otomatis ini adalah benda yang gas, kentut, itu membatalkan wudhu. Yang kedua, buang air kecil dan buang air besar, itu pasti karena keluar dari kubul dan tubur, sama-sama ya. Yang berikutnya, menyentuh tubur atau kubul dengan telapak tangan. Berikutnya, tidur berbaring atau sampai pingsan atau mabuk gila. Ini juga membatalkan wudhu. Ada tidur yang tidak membatalkan wudhu. Yang seperti apa? Tidurnya orang yang duduk yang tidak bergeser ataupun berpindah dari tempat duduknya. Seperti yang pernah Bapak sampaikan ya. Yang terakhir yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Muhrim ini bisa dipahami satu, adik. Sampai misalnya laki-laki kalau punya adik perempuan itu muhrim, tidak membatalkan wudhu. Ibu kita yang perempuan, kakak kita yang perempuan, namanya muhrim. Perempuan punya kakak laki-laki atau punya adik laki-laki atau salaman sama ayahnya, itu namanya muhrim. Atau misalnya sampean salaman sama adiknya ibu tapi laki-laki, Pak Le, itu juga muhrim, tidak membatalkan wudhu. Seperti itu. Nah, di sini ada tata cara wudhu. Nah, yang pertama ya, sampean bisa melihat gambarnya. Yang pertama itu ada seorang anak yang mengambil air atau cuci tangan, membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan. Berikutnya berkumur-kumur, dia mengambil air dimasukkan kepada mulutnya untuk berkumur-kumur. Yang berikutnya membasuh lubang hidung, membersihkan lubang hidung. Yang keempat membasuh muka disertai dengan niyat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Berikutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Lanjut yang nomor 6. Membasuh sebagian kepala. Yang nomor 7, membasuh kedua telinga, diawali dari yang kanan dahulu. Yang nomor 8, membasuh kedua kaki sampai mata kaki yang diawali oleh kaki yang sebelah kanan dan diakhiri oleh kaki yang sebelah kiri. Yang terakhir yaitu berdoa setelah berwudu. Nah, hikmah ketika kita berwudu, yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menteladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghapus dosa. Yang keempat, meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Yang terakhir yaitu bercahaya saat hari kiamat. Itulah hikmah kalau kita melaksanakan wudhu. Mungkin ada pertanyaan dari sini, nanti Bapak kasih waktu untuk kalian bertanya, untuk diskusi dan sebagainya. Kita akhiri dulu. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.